Hello ladies, beberapa hari ini saya menonton beberapa berita dan konten tentang ulah bule-bule di Bali. Mungkin kamu juga sudah melihat atau mendengar tentang hal ini ya. Salah satu pertanyaan yang muncul di benak saya dan yang menggelitik saya untuk membuat video ini adalah, kenapa kok bule-bule itu bisa berulah sangat menyebalkan di Bali? Kenapa mereka sudah tidak seperti bule-bule yang selama ini kita kenal, yakni bahwa mereka adalah kaum yang toleran, yang menghargai budaya lokal, yang open-minded, tertib, disiplin, dan yang menghormati privasi orang lain. Kenapa? Kenapa mereka tidak lagi lucu dan menggemaskan seperti di masa lalu yang bikin kita bisa ketawa-ketawa geli kalau lihat bagaimana reaksi mereka ketika pertama kali makan sambal atau kikuknya mereka pakai sandal? Kenapa? Apakah ada yang salah dengan bule-bule itu? Atau apakah ada yang salah dengan Bali? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah menerawang, merenung, dan melakukan riset kecil-kecilan. Dan inilah yang saya bagikan kali ini. Sekedar disclaimer, saya bukan warga Bali, bukan juga orang keturunan Bali, saya bukan ahli pariwisata, bukan juga orang pemerintah atau orang swasta, bukan influencer, bukan juga akademika, bukan budayawan, bukan ilmuwan, bukan wartawan, juga saya bukan turis, bukan juga juru bicara bule, saya bukan siapa-siapa. Mungkin konten ini hanya bagaikan sebutir garam di tengah lautan. Tidak akan ngaruh apa-apa buat siapapun. Jadi kalau Anda misalnya ingin mendengar teori-teori dan pandangan-pandangan cerdas tentang persoalan bule-bule di Bali ini, silahkan skip saja video ini. Don't wasting your time with me. Saya peruntukkan video ini buat para ladies yang tertarik dengan konten-konten saya menyangkut dating and relationship internasional. Kalau Anda tidak tertarik dengan hal beginian, ya sudahlah. Setidaknya ini adalah sebagai dokumentasi pikiran-pikiran saya. Ya, semacam curcol-curcol. Ya, semacam curcol-curcol lah. Macam ibu-ibu zaman dulu yang ngobrol sore-sore sambil kutuan di depan rumah. Sekedar latar belakang buat kamu yang menemukan video ini mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Memasuki tahun 2023, sekarang ini ramai dibicarakan tentang bule-bule yang membuat ulah di Bali. Video-videonya viral. Sampai beberapa tokoh Bali angkat bicara. Seperti Ibu Niluh Jelantik, dan bahkan Gubernur Bali sendiri. Jadi begini, rupanya ada bule-bule yang membuat petisi untuk memprotes suara kokok ayam. Karena katanya suara-suara kokok ayam itu mengganggu tidur mereka. Padahal bule-bule itu tinggal di homestay saja, bukan di atas tanah atau rumah milik mereka. Ya, sebenarnya logikanya pindah aja sih kalau nggak suka di lingkungan itu. Ada juga video viral tentang warga negara Australia yang bawa motor, tidak pakai helm, terus ditilang polisi. Dianya melawan. Ada juga warga negara Rusia yang menjadi pedagang kaki lima. Malahan juga katanya dokumen izin tinggalnya di Indonesia itu tidak jelas. Dan juga banyak yang pakai kendaraan bermotor itu pakai plat dengan plat yang semau-maunya. Dan ternyata banyak juga yang bekerja di Bali atau membuka usaha bisnis di Bali tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Ya, belum lagi perilaku-perilaku lainnya seperti yang mabuk-mabukan, yang melanggar sopan santun dan adat istiadat setempat, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya begini, buat teman-teman yang sudah sering menyimak video-video di channel ini, mungkin kamu agak bingung, kenapa bule-bule yang saya gambarkan di channel ini sangat berbeda dengan gambaran bule-bule yang menjadi viral itu. Mengapa berbeda? Saya melihat ada paling tidak 5 faktor. Faktor yang pertama, yang saya gambarkan di sini adalah budaya orang-orang bule dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang terjadi di Bali itu adalah perilaku para turis. Apa bedanya? Oh, beda banget, say. Kita manusia kan punya kecenderungan seperti itu. Perilaku kita di dalam rumah sendiri tentu beda ketika kita di luar rumah atau ketika kita di rumah orang lain. Perilaku kita ketika sedang nongkrong sama besti tentu beda ketika kita sedang rapat di kantor atau ketika kita di depan calon mertua. Nah, begitu juga dengan para turis. Orang ketika menjadi turis, itu perilakunya bisa sangat berbeda dengan dirinya yang sehari-hari di kampung halamannya atau di negaranya sendiri. Bule-bule yang perilakunya seenaknya di Bali, ada kemungkinan karena posisi mereka itu sebagai turis saja di sana. Kalau sehari-harinya mereka di negaranya masing-masing, belum tentu mereka berani untuk berperilaku seperti itu. Semacam di Jerman sini. Mana ada orang yang seenak-enaknya bawa kendaraan tanpa aturan seperti itu. Kita bisa lihat bule-bule yang ada di Belanda misalnya, atau yang di Norwegia, di Swedia, di Denmark, Italia, bahkan tetangga kita sendiri di Australia. Mana ada yang warganya berani melanggar lalu lintas kayak apa yang mereka lakukan di Bali. Bisa saja memang ketika menjadi turis itulah sifat aslinya yang sebenarnya.
Mungkin yang sebenarnya dia adalah orang yang liar memang. Tapi mungkin karena di negaranya peraturan dan hukum itu sangat ketat, maka mereka taat hukum dan secara terpaksa untuk mengikuti aturan. Mereka tidak berulah di sana. Atau bisa juga kalau di negaranya sendiri, itu adalah lingkungannya sendiri. Mereka juga malu untuk dinilai tidak bertata krama. Tapi ketika jauh dari rumah, mereka akan merasa tidak ada yang kenali. Maka mereka merasa bebas untuk ngapain saja. Tentu saja yang menentukan juga adalah karakter diri seseorang. Perilaku itu bisa berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan situasi kondisi. Sedangkan karakter itu adalah semacam remnya. Orang yang punya karakter yang kuat, kecenderungannya akan tetap taat hukum, walau mungkin ada kesempatan untuk melanggar. Faktor kedua, suasana Bali. Suasana Bali bukan hanya alamnya dan iklimnya, tetapi juga ekosistem dan budaya yang tercipta di sana. Itu memang sangat begitu nyaman. Bule-bule yang seenaknya melanggar aturan lalu lintas di Bali, ada kemungkinan karena selain itu bawaan perilaku manusia ketika jauh dari rumah atau ketika menjadi turis, tetapi juga karena suasana di Bali itu sendiri. Bule-bule yang berwisata di Toraja misalnya, mereka itu tidak akan begitu. Mungkin mereka juga mau seenaknya di Toraja, tapi ekosistem di Toraja tidak memungkinkan bagi mereka untuk berbuat seperti itu. Setidaknya sejauh pengamatan saya selama ini. Entah kalau besok-besok ya. Atau kita bisa lihat juga perilaku bule-bule di tempat-tempat wisata lainnya, di Eropa misalnya. Di Venesia, Amsterdam, wisata alam di Pulpit Rock, atau wisata kota di Denmark, bahkan di tetangga kita di Australia. Mereka itu tertib, walau tidak ada yang mengawasi. Kenapa suasana di Bali menjadi enak untuk para turis untuk melanggar segala peraturan? Nah, ini adalah faktor yang ketiga, yakni apa yang saya sebut sebagai buah dari adanya ekspektasi yang sangat tinggi oleh penduduk asli terhadap bule-bule turis di Bali. Ini sudah sering kita dengarkan ya. Ini bukan saya saja yang ngomong kayak gini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Bali itu ada perbedaan yang cukup besar antara perlakuan terhadap turis-turis asing, khususnya bule-bule, dengan turis domestik. Mungkin karena bule-bule itu dianggap memiliki uang yang lebih banyak, diharapkan mereka akan lebih royal dalam berbelanja, lebih banyak spending money, dan mereka bisa lebih lama tinggal di Bali. Kalau turis domestik kan ya paling lama 1 minggu. Kalau turis-turis asing mungkin bisa 2 minggu atau bahkan lebih dari sebulan. Karena itu mereka mendapat pelayanan yang lebih baik, diperlakukan lebih ramah, lebih eksklusif daripada turis-turis domestik. Tentu saja alasannya karena itu lebih menguntungkan, which is sok jaksel banget ya gua. Which is itu tidak ada salahnya. Namanya juga dunia bisnis kan. Kita nggak usah baper lah soal ini. Makanya juga karena adanya ekspektasi ini bahwa bule-bule itu lebih royal dalam spending money, makanya kemudian muncul istilah atau label bahkan bule pelit atau bule miskin. Which is label itu tidak dilekatkan kepada orang-orang lokal atau kepada turis-turis domestik karena pada dasarnya ekspektasi yang sama tidak ada terhadap turis-turis domestik. Tapi semuanya berubah semenjak pandemi. Kita semua sudah tahu ketika pandemi datang, krisis global menyerang, kedatangan turis bule di Bali itu sampai di titik nol, Bali sengsara. Dan ternyata yang menyelamatkan Bali di masa-masa pandemi itu justru adalah turis-turis domestik. Which is ini mengejutkan karena mereka adalah golongan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Sayangnya, walau kita sudah tersadar tentang kekuatan turis-turis domestik, tetapi turis-turis asing, khususnya bule-bule, itu sudah terlanjur dimanjakan. Dan inilah rantai berikut dalam faktor yang selanjutnya, yakni faktor psikologis kecenderungan manusia ketika dimanjakan. Manusia pada umumnya ketika dimanjakan dalam jangka waktu yang panjang atau selama bertahun-tahun, itu cepat atau lambat akan tumbuh menjadi pribadi yang songong, yang akan ngelunjak, akan jadi lupa diri, bagaikan anak yang dibesarkan dengan dimanjakan. Mereka akan jadi orang yang menyebalkan bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi lingkungan di sekitarnya. Bagaimana menghadapi anak yang manja? Nah, ini tentu tidak mudah. Salah sedikit saja bisa merusak baik si anak ataupun si orang tua itu sendiri. Bagi masyarakat Bali, bule-bule manja ini mungkin sudah menyebalkan atau sangat meresahkan. Tapi kalau itu menyangkut periuk nasi, tentu akan tidak mudah. Ini akan jadi dilema antara mengalah saja atau bertindak tegas, antara kenyamanan hati sendiri
atau kehilangan nafkah. Dan selain itu juga ada faktor yang kelima. Selain keempat faktor tadi, yakni perilaku turis, suasana Bali, ekspektasi terhadap turis bule, dan juga adanya faktor sifat dasar manusia ketika dimanjakan dalam jangka waktu yang lama, ada faktor kelima yang mendorong fenomena ini, yakni kekuatan internet dan sosial media. Kekuatan sosial media ini menjadi keuntungan sekaligus tantangan zaman kita sekarang kan, karena internet dan sosial media muncul warga dunia baru yang menamakan dirinya kaum nomad. Mereka ini menghadirkan semacam pola hidup manusia primitif di zaman modern ini. Mereka ini adalah orang-orang yang impiannya bisa hidup bebas dan tidak terikat lokasi dan jam kerja. Dan ekosistem Bali adalah salah satu destinasi terbaik untuk nomad lifestyle ini. Dan sosial media turut memperbesar dan memperluas kesempatan orang-orang untuk mewujudkan impian yang seperti ini. Mereka bisa tinggal di Bali dengan pengeluaran harga lokal, dengan income dari perusahaan-perusahaan digital seperti Google, YouTube, jualan produk atau jasa di bidang software dan pekerjaan-pekerjaan digital lainnya. Dan karena mereka memang menggunakan platform yang sama dengan kita, yang kita gunakan, ya tidak heran kalau kita sehari-hari mengkonsumsi hasil-hasil kerja mereka yang ujung-ujungnya sampai ke tangan kita sebagai video viral. Nah, dan kita pun seringkali lupa bahwa apa yang viral itu tidak selalu adalah representasi dari realitas yang sebenarnya. Ada berapa persen sih dari penduduk dunia yang mau dan bisa hidup dengan nomad lifestyle? Sedikit sekali. Orang pada umumnya masih lebih suka tinggal menetap dengan kehidupan yang stabil, yang kehidupan yang normal dan biasa-biasa saja. Berapa persen dari orang Australia misalnya, atau orang US, atau orang Eropa yang mau hidup sebagai turis tetap di Bali? Sedikit sekali. Kebanyakan orang masih lebih suka tinggal nyaman di rumahnya dan di negaranya sendiri. Dan berapa persen dari turis di Bali yang menyebalkan? Mungkin sedikit sekali juga. Kebanyakan mungkin masih lebih suka menikmati liburan dengan tenang dan damai, tidak mau merecokin penduduk lokal. Tapi kenapa yang sedikit itu yang menjadi pembicaraan? Nah, balik lagi karena kekuatan internet dan sosial media. Jangan lupa bahwa ini dunia konten kreator. Ada banyak orang yang apa-apa demi konten saja, yang penting viral. Harap dicatat, bukan berarti saya menyangkali bahwa memang ada masalah dengan bule-bule menyebalkan itu ya. Saya juga setuju bahwa ini bisa dijadikan sebagai momen bagi berbagai pihak untuk membenahi beberapa hal di Bali. Yang ingin saya katakan adalah perilaku bule-bule yang berulah di Bali itu tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai dasar untuk menilai bahwa semua bule pasti seperti itu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Tentang persoalan ini saya juga sedang menunggu. Saya menunggu bagaimana tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sendiri tidak bisa kasih solusi seperti yang saya katakan tadi. Saya bukan siapa-siapa. Ini hanya curcol-curcol saja. Saya hanya mau membagikan ini buat bunga-bunga Nusantara, para ladies yang mendambakan pasangan internasional. Paling tidak dari persoalan ini, kita perlu belajar untuk memandang orang-orang dari setiap bangsa secara adil. Tidak memukul rata, tidak menyamaratakan begitu saja. Yang kedua, memang ada perilaku-perilaku umum suatu bangsa atau ciri khas suatu masyarakat. Tetapi juga ada yang namanya karakter individu. Ada bule yang baik, tapi tentu ada juga yang tidak baik. Ada yang disiplin dan taat hukum, tapi tentu ada juga yang tidak. Ada bule yang open-minded, ada juga kok yang picik. Dan kalau menyangkut urusan cinta dan relationship, memang kita bisa memilih, kita bisa mulai dari tipikal bawaan bangsanya. Bahwa bule itu, pada umumnya ciri khasnya begini. Tetapi selanjutnya kita perlu memahami karakter dan kepribadian seseorang secara orang per orang. Tidak bisa disamaratakan bahwa semua bule pasti seperti ini atau seperti itu. Nah, begitu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam dari Jerman. Tschüss.